Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, di saat Pak Jokowi cawe-cawe di berbagai daerah untuk mendukung kepala daerah yang didukung oleh Kim Plus gitu ya teman-teman. Bu Megawati malah tidak turun di Jawa Tengah. Inilah yang diinformasikan oleh Pak Andika. Ya luar biasa ya, Bu Megawati tetap tenang, tidak merasa panik, mungkin karena pede ya suara Pak Andika dengan karisma, dengan pesonanya sendiri, ya bisa mandiri, tidak perlu di-endorse oleh siapapun, itu pasti menang. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Mengenai Bu Mega yang tidak turun gunung Pak, di Jawa Tengah di kampanye itu, sementara di kubu sebelah kan sudah di-endorse Pak Jokowi dan Pak Prabowo, seperti apa Pak kalau menanggapi itu? Ya, itu adalah sebuah pertimbangan. Saya yakin itu sebuah pertimbangan, dan pertimbangan itu pasti yang terbaik. Jadi saya tidak mempertanyakan, dan saya malah melihatnya sebagai sebuah kepercayaan bahwa kita di sini sudah dianggap bisa menampilkan diri sendiri dan bisa menunjukkan jati diri kita. Ini tetap yakin ya Pak? Arahan tidak ada, justru dari awal itu pesan beliau kita harus jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi jangan sampai kita kemudian berusaha untuk curang, itu ada pesan-pesan begitu. Justru beliau ingin kita ini bertanding secara sportif. Terima kasih. Di Jateng sendiri kan ada pemilih yang belum menentukan pilihannya. Itu cukup potensial untuk paslon sendiri. Nanti seperti apa Pak Andika? Mereka yang belum memutuskan kan punya berbagai alasan Mas ya. Tapi menurut saya itu bagus, karena berarti mereka ingin menunggu sampai mungkin para calon ini bisa apakah menjelaskan, apakah tampil utuh, karena dari awal sampai akhir, sehingga mereka-mereka yang belum memutuskan ini kemudian memutuskan berdasarkan bukan hanya satu atau dua kali tampil atau bicara, tapi utuh. Dan itu menurut saya bagus, berarti mereka punya ketelitian, dan kita berharap mereka bisa akhirnya menjatuhkan pilihan. Nanti akan seperti apa Pak untuk merangkul para pemilih yang belum menentukan itu? Ya, kalau saya merangkul itu sebetulnya kita tampil apa adanya. Apakah pada saat kampanye, pada saat debat, ya kita apa adanya. Kita tidak bertujuan untuk sengaja membidik mereka yang belum milih. Monggo, mereka yang punya kesempatan untuk menilai. Yang penting, saya berharap mereka menjatuhkan pilihannya itu tanpa ada tekanan. Ya, percaya diri banget ya Pak Andika, lempeng gitu ya, berlapang dada, hanya menginginkan pilkada yang jujur, rahasia, dan adil ya teman-teman, tanpa tekanan gitu. Jadi ini memang berjiwa besar Pak Andika ini ya, seorang pemimpin yang saya berharap di masa depan bukan hanya menjadi gubernur, kalau perlu menjadi presiden ya teman-teman. Ya menarik ya, kita tunggu saja bagaimana kiprah Pak Andika dalam perpolitikan tanah air ya. Kita lanjut videonya. Dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima, itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya, ini menunjukkan suatu arus balik. Dukungan Mas Pram dan Rano Karno makin besar, sehingga kami optimis bisa menang satu putaran. Emangnya Andika punya operasi senyap? Bocorin, Cak. Dia punya tim yang bahkan tidak bisa ditembus oleh PDIP. Oh iya. Seru nih. Gimana? Jadi Andika ini punya tim khusus Pramuan yang semua orang tidak tahu timnya ini siapa aja. Tapi mereka tahu bahwa ini semua purnawirawan. Gitu. Jadi setiap jalan kemana-mana tuh Andika itu selalu ditempel 2 mobil. Di belakang sama di depan. Kacanya hitam. Tidak tahu di dalam itu ada siapa.
dan tidak tahu mereka ini ngapain. Nah, inilah tim senyapnya Andika yang dinamakan tim darat gitu. Dan Andika pun tidak pernah membocorkan strateginya dia kepada tim partai maupun tim relawan. Senyap semua senyap. Tapi ini punya dampak. Nah, itu tadi dihitung dampaknya Andika itu mengatrol tinggi tuh suaranya Hendy dan Andika. Gitu. Jadi justru suara Hendy sama dengan suara partai. Nah, justru yang menjadi faktor signifikan itu faktornya Andika. Artinya menambah. Ya, semua berperan lah ya di situ ya, untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Betul. Ya, hebatnya Pak Andika ya teman-teman, tanpa perlu minta-minta di endorse teman-teman. Bekerja sendiri, menjual dalam tanda kutip dirinya sendiri, menjual program-programnya sendiri, dan biar rakyat yang menilai tanpa perlu di endorse ya teman-teman. Mantap Pak Andika. Kita lanjut videonya. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Dia tiba-tiba ada main bola, dia ada di situ. Jadi mau dia ulang lagi GOAT kedua setelah cara-cara dia tampil dengan si GOAT itu dengan sekarang itu. Yang kita mesti ingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu waktu Bapak tuh presiden. Mungkin kalau Bapak kita komplain, 270 orang mesti kita lawan. Anggap yang memilih dia. Hari ini kamu bukan presiden lagi. Suara Anda, suara saya sama. Suara Anda, suara Mas Hasto sama. Suara Anda, suara Pak Akbar sama. Jadi please deh, kita ngomong sekarang, kan katanya kita membangun bangsa. Iya kan? Cobalah gitu loh. Nah, itu juga artinya mau saya bilang, mungkin kita tuh nggak usah terlalu juga angkat dia lagi ya. Karena kalau menurut aku tuh dia kayaknya agak-agak jadi kayak susah move on. Presiden Indonesia sedang jalan-jalan ke luar negeri dengan berjuang mencari investasi dan lain-lain. Dia jadi presiden-presidenan yang dengan konvoynya itu mengendorse kepala daerah. Pas presiden lagi keluar negeri. Iya, makanya pas presiden sedang di luar negeri, makanya kan buat aku tuh he feel like still as a president. ya playing presiden. Ada yang ketar-ketir ya, ada yang takut ya. Kalau Bapak Andika Perkasa sudah saya bilang satu kali, akan dimenangkan oleh warga Jawa Tengah sekitarnya. Untuk Bapak Ibu Simba biung ya Mas Mbak ya atau Pak D-nya akan memenangkan Jenderal Andika Perkasa kawan. Ya, nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu takut. Jenderal Andika itu yang panas biar saja panas. Tetangga sebelah itu panasan, ya suka kepanasan. Ya, jadi dilemparkan orang lain. Tidak sia-sia Ibu Megawati Soekarno Putri memilih Satrio Piningit Jawa Tengah Jenderal Andika Perkasa. Ingat, sebentar lagi dalam terawangan saya Jenderal Andika Perkasa menjadi gubernur, habis itu menjadi presiden. Gue yakin banget sih di Jawa Tengah pun Andika itu bakal menang, tapi ada syaratnya. Ibu Mega jangan ikut-ikutan berkampanye, itu sih syaratnya. Karena kalau misalkan Ibu Mega ikut berkampanye dan dia blunder lagi, khawatirnya akan menurunkan elektabilitasnya Andika. Jadi saran gue buat PDIP, tahan-tahan dulu Bu Mega ya. Ya, itu ya teman-teman, sudah kita saksikan sendiri bagaimana Bu Megawati mempercayakan Pilkada Jawa Tengah pada Pak Andika sehingga beliau tidak perlu turun gunung. Nah, ini juga kan yang harusnya dilakukan oleh presiden, menteri, ngapain gitu ya teman-teman. Janganlah berdebat di ranah aturan boleh atau tidak, lihat lebih jauh. Ini bicara kenegaraan. Ya memangnya kalau yang jadi kepala daerah itu bukan dari koalisi, kenapa? Toh tetap harus kerjasama demi rakyat. Toh semua punya regulasi gitu ya teman-teman. Jangan hanya karena satu insiden penolakan kepala daerah lalu digeneralisir bahwa kalau kepala daerah dari beda partai, beda koalisi itu tidak bisa kerjasama hanya karena 1-2 kasus. Ini saya pikir asumsi yang coba dibangun untuk kampanye ya teman-teman, di mana ayo pilih yang sejalan dengan pemerintah pusat, dan yang dimaksud sejalan dengan pemerintah pusat itu harus satu koalisi. Saya pikir ini tidak demikian juga dari partai apapun ya teman-teman. Penting di zaman otonomi daerah ya pusat mengerjakan bagiannya ya, daerah mengerjakan bagiannya, lalu ada pula yang harus dikerjakan bersama-sama antara daerah dan pusat.
ya, tidak lagi berdasar partai ya teman-teman, dan seperti itu ya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.